Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini akan mempresentasikan tugas kami dengan tambahan materi script CSS sama prompt. Untuk anggota kami, yang pertama Intan Kusnia Fitri, saya sendiri, NIM 067, lanjutnya Karina. Saya Karina, NIM 087. Dan saya Maidatul Jannah, NIM Alma. Selanjutnya, Alma. Oke, kita lanjut. Pembahasan untuk bagian home utama. Silakan Karina presentasikan. Oke, terima kasih Intan. Pada bagian home ini kita menggunakan atribut jalan, kemudian ada button di sini, kemudian ada kotak san, kemudian ada hyperlink perbandingan senilai, perbandingan nilai latihan soal. Ada 4 hyperlink di sini yang dimana kalau kursornya menunjuk ke arah hyperlink tersebut maka akan muncul background berwarna silver. Oke. Yang pertama adalah kita bahas tulisan berjalan terlebih dahulu. Skripnya yakni sebagai berikut. Ditunjukkan skripnya, tolong. Oke, sudah tampak di situ. Untuk tulisan berjalan sendiri, tadi kan ada welcome to our blog, kemudian selamat belajar, kemudian yang paling bawah ada tulisan thank you. Itu skripnya sama saja. Jadi di sini saya bahas satu saja ya, karena sama di situ. Jadi kita menggunakan skrip tag marque, on mouse over sama dengan this stop, kemudian on mouse out this start. Directionnya terserah kita sesuai kemauan kita. Oke, maksud dari on mouse over this stop itu adalah jika kita mengarahkan kursor ke tulisan misalnya ya, yang tadi kan ada welcome to our blog. Kalau kita arahkan kursornya ke tulisan ini, maka tulisannya akan berhenti berjalan. Kemudian kalau on mouse out di start, berarti kalau kursornya kita jauhkan dari tulisan welcome to our blog, maka tulisan akan kembali berjalan. Nah, di sini kan jalannya dari arah kanan ke kiri kan, maka direction-nya adalah left. Kalau untuk yang selamat belajar itu direction-nya down, karena dia dari atas ke bawah. Kalau yang thank you, itu direction-nya right, karena dia dari arah kiri ke kanan. Oke, kemudian kita lanjut ke sebentar. Kita lanjut ke buttonnya dulu ya. Oh, sorry, bukan button. Kotak saran. Jadi kita menggunakan text area di situ. Skripnya text area namanya memo, terus sama close-nya 15 dan 90. Kemudian dituliskan ketikan saran kamu di sini ya. Kemudian tag text area. Kemudian untuk button send, agar saat kita kursornya kita arahkan ke send, ini kan dari pink ke silver ya. Jadi itu coba dibuat dengan script seperti ini. Kita menggunakan style, hashtagnya, tombol, background color pink, itu background awalnya kan pink ya tadi. Kemudian border radius sama teks
center margin-nya dapat diatur sendiri, kemudian padding-nya juga, kemudian hashtag keduanya ini tombol hover, background color-nya silver. Ini artinya perubahan warnanya. Tadi kan pink, kemudian berubah menjadi silver. Kemudian jangan lupa and text style. Kemudian kita tuliskan tag button, header ID, tombol send, kemudian and tag button, kemudian sudah itu aja. Nah, terus untuk yang mana materi hyperlink tadi, 4 hyperlink dapat kita buat dengan script berikut. Script frame B, bukan yang itu. Frame B. Ya. Nah, dapat kita lihat kita pakai style lagi juga dengan hashtag pilihan cursor selected dan hashtag pilihan hover background color gray. Ini artinya perubahan saat kursor didekatkan menjadi warnanya menjadi abu-abu. Kemudian kalau hyperlink tadi sudah dibahas di materi kemarin ya. Kalau ingin memanggil satu file, kita tuliskan href double petik perbandingan.html, itu nama filenya yang ingin dipanggil. Sudah, gitu aja. Nah, untuk menu utama atributnya hanya itu saja. Untuk yang lain dapat diteruskan oleh rekan saya, Alma. Oke, kita masuk ke bagian materi perbandingan. Di sini perbandingan juga ada tulisan yang berjalan. Nah, kemudian langsung ke materinya. Jadi, skripnya yang kita gunakan untuk di materi perbandingan itu, yang untuk yang tulisan yang berjalan sama seperti tadi, kita pakai marquee on mouse over, di stop, on mouse out, di start. Nah, materinya kita tinggal menuliskan seperti yang sebelumnya minggu lalu yang kita udah pelajari. Kemudian saya tidak menjelaskan lebih lengkapnya karena sudah dijelaskan minggu lalu. Kemudian pada perbandingan senilai di sini dia memakai table. Nah, kita script yang akan digunakan pada perbandingan senilai itu. Nah, title-nya perbandingan senilai. Kita pakai table, border 1, cell spacing-nya 0, cell padding-nya 3, width-nya 60%, height-nya 40%. Nah, sama seperti yang sebelumnya, sudah dijelaskan di materi sebelumnya juga. Pada yang table yang di kolom kiri itu bagian ada tulisan definisi, rumus, dan contoh. Kemudian kalau yang di sebelah kanan itu nanti bagian definisi ada definisinya perbandingan senilai. Kalau rumus berarti dia di slide itu dia menggunakan gambar, berarti kita memunculkan gambar menggunakan JPG. Sama seperti yang tadi juga, yang contohnya kita tinggal tuliskan aja. Kemudian
kepada materi perbandingan berbalik senilai. Nah, di sini juga menggunakan table. Di sini juga ada 3 gambar ya digunakan. Skrip yang digunakan hampir sama juga seperti yang materi sebelumnya. Nah, ini yang skrip perbandingan berbalik nilai. Nah, menggunakan table sama border 1, cell spacing-nya 0, cell padding-nya 3. Width-nya 50%, height-nya 50%. Nah, di sini juga kita tadi kan ada tiga gambar. Jadinya menggunakan IMG SRC sama dengan notasi .jpeg, height-nya 50. Sama seperti sebelumnya. Nah, materi yang skrip seperti ini kan sudah dijelaskan di minggu lalu, jadi saya tidak menjelaskan lebih detailnya lagi. Nah, selanjutnya yang untuk bagian latihan soal akan dijelaskan dengan teman saya, yaitu Intan. Ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian latihan soal. Nah, di kelompok kami, kita mengaplikasikan CSS pada latihan soal, CSS dan form. Yang pertama di sini, ada tulisan yang bergerak, sama seperti di home utama, sama materi perbandingan. Kemudian, kami menambahkan juga tabel. Ini. Nah, di tabel ini ada 5 soal latihan berbentuk pilihan ganda. Nah, pilihan ganda di sini kami menggunakan radio button pada skripnya. Kemudian ada tombol submit. Kemudian ada kotak kotak output untuk memunculkan nilai. Untuk skripnya, tolong arahkan ke skrip. Oke, yang pertama, untuk background-nya sendiri, background dari latihan soal yaitu berwarna pink dengan kodenya seperti itu, #ACAB. Kemudian, untuk tulisan berjalan yaitu selamat mengerjakan, skripnya sama dengan seperti dijelaskan oleh Mbak Karina. Markway itu agar tulisannya bergerak. When mouse over, di stop. Ketika kalian mengarahkan kursor pada tulisan selamat mengerjakan, nanti akan stop. Tapi ketika kita menggeser kursornya menjauhi tulisan itu, nanti tulisannya bergerak kembali. Terus arahnya itu dari kanan ke kiri. Kemudian tabel di sini bordernya pinggirannya itu 0 agar tak terlihat. Terus backgroundnya kami menggunakan ini gambarnya. Maklum ya, mohon maklum. Terus pada baris pertama, soal pertama yaitu ini skripnya. Inputnya untuk pilihan ganda radial button. Terus ini dan sama seperti nomor 1 untuk soal yang lainnya. Ini saya beri tahu untuk name setiap radio button pada setiap soal itu jangan sama, karena lebih baik berbeda. Bukan lebih baik sih, lebih
Ya, yang penting berbeda. Kalau sama nanti ketika kita mengeklik radio button-nya pada soal pertama, terus kita mengeklik ke radio button selanjutnya ke soal nomor 2, nanti itu radio button pada soal pertama akan berpindah ke 2. Jadi satu itu tidak muncul nanti ketika mengeklik radio button-nya jika name pada script input bla 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 itu sama. Jadi di sini saya pada soal pertama saya name-nya perbandingan, soal kedua uang, soal ketiga name-nya waktu, soal keempat agak bawah, soal keempat hari, soal kelima name-nya umur. Oke. Terus untuk tombol atau button submit di sini sama seperti yang dikatakan Karina lagi di yang pertama hampir sama. Memang sama. Di sini skripnya hashtag tombol background berwarna pink. Nanti background tombolnya berwarna pink. Awal sebelum kursornya diarahkan pada tombol. Terus bordernya, border radius di sini maksudnya sudut border atau sudut kotaknya 5. Kalau sudut atau border radiusnya 0 nanti kan sudutnya siku-siku. Terus ini tulisan submitnya itu berada di tengah. Terus padding itu space antara konten atau tulisan itu dengan kotak. Dengan ini itu ukurannya 5 pixel sama 5 px sama 15 px. Terus ada tombol hover, backgroundnya silver. Nah ini maksudnya warna background ketika kursor diarahkan ke tombol berwarna silver. Terus ada nih script untuk menampilkan button tombol submit. Kemudian yang terakhir memunculkan hasil nilai dari pengerjaan soal. Di sini saya menggunakan teks input type text name nilai itu size-nya 20. Jadi yang terakhir end tag table. Terima kasih. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada yang masih bingung, bisa ditanyakan di ilmu ya teman-teman. Terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.